warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tugas pada pertemuan pertama sudah banyak yang mengumpulkan dengan hasil yang sangat baik. Untuk yang belum mengumpulkan, diharapkan untuk segera mengumpulkan ya, agar tidak tertumpuk dengan tugas yang lainnya. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Lut alaihissalam yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 74-75 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sawin fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin, yang artinya, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihissalam merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat Sodom. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, dan tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab, yang senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama, perampokan, mencuri, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Maka diutuslah Nabi Lut alaihissalam keturunan dari Haran bin Taroh, yaitu Azar, dan keponakan dari Ibrahim sebagai Rasul. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan mungkar. Tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah orang yang sok suci. Nabi Lut terus berjuang menasehati mereka tanpa lelah. Tetapi kaumnya tetap ingkar dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Nabi Lut memohon kepada Allah agar menolong dari kaumnya. Doa Nabi Lut yaitu, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka dengan mengutus malaikat menghancurkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dengan cara mengutus malaikat untuk datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam dengan menyerupai laki-laki yang cukup tampan. Nah, dari kisah teladan Nabi Lut alaihissalam dapat kita tarik kesimpulan pesan moral dan juga hikmahnya. Yang pertama, yaitu kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Yang kedua, sikap pribadi dalam satu keluarga mempunyai karakter yang beragam, mulai dari istrinya, anaknya, dan juga Nabi Lut alaihissalam sendiri. Yang ketiga, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat seperti istri Nabi Lut alaihissalam. Yang keempat, sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah dan kemauan Allah, akan tetapi oleh karena perilaku anggota manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam dalam menghadapi kaumnya. Yang pertama,
pantang menyerah terhadap kaumnya, meskipun kaumnya adalah kaum yang sangat membangkang. Yang kedua, tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Yang ketiga, tetap bertanggung jawab mengemban tugasnya, menyampaikan risalahnya. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, baik yang datang dari kaumnya maupun dari istrinya sendiri. Dan yang terakhir, peduli ketika kedatangan tamunya. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah yang pertama, perbuatan homoseksual pria atau wanita penyuka sejenis disebut fahisyah. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 28. Menurut Muhammad Al-Hijaz dalam At-Tafsir Al-Wahid, esensi fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan, dan sangat membahayakan. Bahkan saking keji dan nistanya, Allah memberi sifat kaum tersebut dengan 3 sifat, yaitu kaum bodoh, kaum yang melampaui batas kemungkaran, dan kaum yang melampaui batas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua yaitu perilaku tersebut dan perilaku kaum Lut alaihissalam itu disebut mungkar, ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika maupun hukum. Bahkan kaum Nabi Lut alaihissalam menantang nabinya untuk meminta didatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga yaitu perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam itu dinilai zalim, baik zalim pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Pelajaran yang keempat, perilaku kaum Nabi Lut itu disebut musrif, yang artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas kepatutan dan juga kewajaran. Pelajaran yang kelima adalah perilaku kaum Nabi Lut juga dinilai mufsid, yang artinya merusak tujuan dan juga fungsi pernikahan. Yang keenam, perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar hak asasi manusia. Dan pelajaran yang dapat kita ambil yang terakhir yaitu karena keji dan nistanya perbuatan homoseksual tersebut, maka Allah menurunkan siksa kepada mereka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk tugasnya adalah membuat ringkasan dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan juga tetap jaga kesehatan ya. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.